Captain Sam, can you hear me? On your left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang kami hormati selaku dosen pengampu kami yaitu Bu Sri Rezeki dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Penunggu dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Titik Genangan Air dan Optimasi Penampang Drainase di kawasan Jalasan Terusan Jakarta, Kota Bandung menggunakan fungsi dua peubah dan metode Lagrange. Next. Dalam menyusun analisis ini, saya bersama dengan rekan-rekan kelompok 9, yaitu Jeffrey, Jason, Wilson, Jose, dan juga Leandra, sehingga proses analisis dapat dikerjakan secara akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, terdapat beberapa pokok yang akan kami bahas dalam presentasi ini, mulai dari latar belakang, penentuan titik kritis, pengujian Hessian, penentuan lokasi, penentuan luas penampang, penentuan jenis saluran, dan juga kesimpulan. Masuk dalam latar belakang, jadi semua ini memang bermula dikarenakan masalah banjir dan genangan air di Kota Bandung yang saat ini sudah berada dalam tahap yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan analisis kami, terdapat beberapa faktor utama yang melandasi masalah ini. Mulai dari yang pertama, itu dikarenakan alih fungsi lahan dari rawa ke perkantoran. Lalu yang kedua, itu penurunan infiltrasi tanah atau kekuatan tanah untuk dapat menyerap air. Lalu yang ketiga, meningkatkan limpasan permukaan di beberapa wilayah. Dan juga dikarenakan karena 68% kapasitas drainase itu tidak berfungsi secara optimal. Selanjutnya adalah penentuan titik kritis, di mana titik kritis itu bisa berupa titik batas, titik singular, maupun titik stasioner. Yang pertama, untuk penentuan titik batas, kami menggunakan batas X dari 0 sampai 9,5 dan juga Y dari 0 sampai 6,5. Pada saat X sama dengan 0, nilai Y-nya adalah 4,72, dan pada saat X sama dengan 9,5, nilai Y-nya adalah 0,656. Next. Kemudian pada saat Y sama dengan 0, X-nya bernilai 8,11 dan pada saat Y sama dengan 6,5, nilai X-nya adalah 0,519. Sehingga didapatkan titik batas kandidat adalah 0,472, 9,5, 0,656, 8,11, dan 0,519,6,5. Selanjutnya adalah penentuan titik singular. Karena fungsi yang digunakan adalah fungsi polinom kuadrat dua peubah yang bersifat kontinu dan terdiferensial pada seluruh domain, maka fungsi ini tidak memiliki titik singular. Oke, selanjutnya saya ambil alih untuk penentuan titik kritis untuk syarat terakhir, yaitu titik stasioner. Untuk titik stasioner, prinsipnya adalah sama dengan fungsi satu peubah, di mana titik stasioner adalah titik di mana dalam grafik fungsi adalah dia tidak cenderung naik ataupun cenderung turun. Dalam hal ini dalam fungsi dua peubah adalah gradiennya adalah cenderung nol, yang berarti turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y adalah nol. Dalam soal ini dapat lihat untuk turunan parsial terhadap X, kita dapat turunkan dengan kita dapat X di sini masih dalam bentuk nilai ada 629,71 kurang 81,62 Y per 77,62, dan di sini akan disubstitusi ke persamaan untuk turunan parsial ke Y sehingga didapatkan Y adalah 2,27 dan disubstitusi ke persamaan X tadi sehingga didapatkan titik X itu 5,73. Sehingga untuk titik stasioner itu didapatkan ada di koordinat 5,73 dan 2,27. Sehingga untuk penentuan titik kritis untuk syarat titik batas, titik singular, dan titik stasioner didapatkan total jumlah 5 titik kandidat. Next. Bisa di next. Oke. Untuk kelima titik kandidat tersebut, kita masih belum mengetahui apakah titik tersebut itu maksimum atau minimum yang kita inginkan dalam proyek ini untuk menentukan titik genangan. Oleh karena itu, kita melakukan tindakan selanjutnya itu dengan uji turunan kedua, yang di sini cara spesifiknya itu dengan menggunakan diskriminant Hessian, yang dimana dalam slide dapat lihat diskriminant Hessian itu kita menggunakan yang turunan parsial kedua, itu turunan parsial kedua dengan sesama X dan sesamanya, dan juga antara X dan Y. Dimana dari diskriminant ini terdapat 4 kesimpulan akhir nantinya, dimana jika diskriminant itu lebih dari 0 dan ternyata
fungsi turunan parsial kedua dari X itu lebih dari 0 juga, maka di titik stasioner yang kita uji atau titik kritis kandidat tersebut adalah titik minimum lokal, dan jika diskriminasi lebih dari 0 dan turunan parsial kedua itu kurang dari 0 adalah titik maksimum lokal. Sebaliknya jika diskriminasi itu kurang dari 0 maka titik tersebut merupakan titik lana, dan syarat terakhir adalah jika diskriminasi adalah sama 0 maka pengujian itu tidak menghasilkan hasil kesimpulan. Nah, perkenalkan nama saya Wilson. Pada tahap ini kami melakukan pengujian menggunakan turunan kedua untuk melihat sifat dan titik batas yang sudah diperoleh sebelumnya. Pada batas X sama dengan 0 dan X sama dengan 9,5, diperoleh nilai turunan kedua sebesar 1285,59 dan 888,98. Kedua nilai tersebut memiliki nilai positif, merupakan nilai positif. Untuk batas Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 6,5, mendapatkan nilai sebesar 1548,13 dan 584,84. Dan nilai turunan Y berupa nilai positif juga. Karena seluruh nilai turunan kedua bernilai positif, maka daerah batas yang diuji menunjukkan kecenderungan yang minimum. Selanjutnya, kami melakukan pengujian discriminant Hessian pada titik stasioner yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu titik 5,73 dan 2,27. Pada pengujian ini diperoleh nilai diskriminan Hessian D lebih besar dari 0, dan nilai turunan kedua terhadap X dan fx juga lebih besar dari 0. Berdasarkan teori fungsi dua kubah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa titik tersebut merupakan titik minimum global. Karena kita sudah mengetahui titik minimum globalnya, maka kita bisa lihat dari peta tersebut di mana X 5,73 dan Y 2,27 berada di Kecamatan Antapani. Nah, dikarenakan kita tidak bisa tahu saluran yang mana yang paling tepat, maka kita menggunakan saluran terdekat, yaitu di Jalan Terusan Jakarta. Diketahui bahwa debit air di saluran Terusan Jakarta tersebut adalah 0,87 meter kubik per detik, dan kita asumsikan kecepatan air tersebut adalah kecepatan yang paling ideal, di mana 2 meter per second. Didapat nilai luas penampang saluran minimum tersebut berada di 0,435 meter kuadrat. Nah, diketahui rumus luas dari persegi panjang dan keliling tersebut ada di B tambah 2H dan B kali H. Untuk menghitung nilai optimum dari bentukan saluran tersebut persegi panjang, kita menggunakan metode Lagrange, di mana kita menggunakan turunan parsial dan didapatkan 1 sama dengan lambda A dan 2 sama dengan lambda B. Kita samakan lambdanya dan kita dapat akhirnya B sama dengan 2H. Dan kita substitusikan ke nilai keliling sehingga kita dapatkan nilai P sama dengan 1,865 meter. Next. Baik, untuk selanjutnya menentukan elemen debit apabila penampang yang digunakan itu berbentuk setengah lingkaran. Caranya kurang lebih sama dengan sebelumnya, dan di sini didapat nilai P-nya 1,653 meter. Nah, jadi kesimpulannya, karena P ketika penampang berbentuk setengah lingkaran itu lebih kecil daripada P ketika penampangnya berbentuk persegi panjang, maka penampang yang berbentuk setengah lingkaran tadi itu lebih unggul dibandingkan ketika berbentuk persegi panjang. Terus titik koordinatnya juga berada pada 5,73 dan 2,27, yang dimana itu adalah minimum global, merepresentasikan genangan air di Kecamatan Antapani yang lebih tepatnya lagi berada di sekitar Jalan Terusan Jakarta. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.